Saya jadinya. Apakah bisa dimasukkankah Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang salaf? Insyaallah. Apakah seorang salaf masuk ke menyebut diri aswaja atau ahli ke dalam aswajanya itu? Masyaallah. Kadang orang berpikir mereka menjalankan ajaran yang berbeda karena memang agak berbeda. Menurut pandangan saya pun agak berbeda. Misalnya Jadi kita tidak bisa langsung menghukumi seseorang tanpa kita bisa mentabayun atau memberikan hujah. Kita tidak bisa memberikan asal fatwa bahwa orang ini salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena bisa jadi dia mempunyai dalil tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sekarang ini saya lagi bertamu ke rumah salah satu kawan. Saya bertanya tentang yang tadi itu, saya penasaran saya gitu kan. Nah, saya penasaran ini karena bagi saya kan saya hanya mendengar gitu. Hanya mendengar salafi ini salafi. Dan saya baca bukunya tentang bagaimana sih salafi ini. Tapi saya belum pernah bertanya secara langsung. Salafi ini, istilah salafi ini berasal dari mana dan datang dari negara mana awalnya gitu kan. Misalnya macam sufi yang kita kenal gitu kan, sufisme itu kan dari Turki, istilahnya dari Turki. Itu dikenal Abu Nawas lah dulu, terus Abu siapa namanya dulu yang memang terkenal sufi dunia, yang memang menjadi bapaknya sufi yang sangat terkenal gitu, dari Turki. Nah, salafi ini apakah berasal dari Mesir atau dari mana, dari Timur Tengah, dari Persia, atau lahir di Sam, di mana gitu kan. Sam itu kan sekarang Iran kalau tidak salah kan, Iran itu Irak. Nah, mungkin ente yang bergelut di di salaf gitu kan, di salafi ini bagaimana? Apakah tahu dari asalnya dari mana gitu? Baik, insyaallah pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Inilah yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang apa itu makna kata salaf. Yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah sering kita dengar di YouTube, di IG, Instagram, Facebook, dan di WhatsApp dan maupun sebagainya lainnya. Termasuk saya salah satunya orang awam yang memang penasaran gitu kan. Mumpung saya ketemu sama ente yang memang saya tahu hadir di majelis-majelis yang tentang memang salafi gitu kan. Saya mau bertanya langsung gitu kan, penasaran. Ya, Masya Allah, balik lagi tadi pengertian salaf secara istilah yang dimana disebutkan dalam firman Allah yang salaf secara bahasa dulu yang sudah kita pahami. Yang sekarang kita akan mengupas sedikit secara global, secara pengertian salaf secara istilah yang dimana firman Allah yang artinya yang secara bahasa Indonesia-nya saya katakan saja, maka tak kala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut, dan kami jadikan mereka sebagai salaf dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Jadi dapat kita artikan salaf secara definisi istilah itu adalah orang-orang terdahulu dan kita mengikuti contohnya seperti sahabat tabi'in tabi'ut, yaitu orang-orang terdahulu yang sesudah mereka yang dapat kita ambil pelajaran dari mereka, dan mereka itu disebut salaf secara istilah. Kalau menurut saya jadinya apakah bisa dimasukkankah Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang salaf? Insyaallah, ya betul. Mereka adalah orang-orang yang melampaui kita dan mereka termasuk orang salaf yang telah mendahului kita.
dan itu termasuk dari sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan generasi yang telah melampaui kita, mereka disebut salaf. Baik itu nenek moyang kita, orang tua kita, bahkan guru-guru kita. Nah, jadinya kita santai ya. Ini secara sederhana lah kita berpikir sekarang nih. Kenapa di tengah masyarakat kita, kan kita ini semua menyebut aswaja kan? Aswaja itu apa kepanjangannya lupa. Ahli sunnah wal jamaah. Apakah seorang salaf masuk ke menyebut diri aswaja atau ahli ke dalam aswajanya itu? Masya Allah. Ini pertanyaan yang umum yang sering kita dengar. Ya, aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Secara global yang saya pahami ataupun yang akan kita jawab sesuai dengan konteks pertanyaannya. Semua orang mengaku aswaja. Iya. Betul. Mengapa? Karena tidak akan mungkin semua orang mengaku bahwa mereka kecuali Syiah, Ahlul Bait. Ya, betul. Karena Syiah itu bukan termasuk dari bagian agama Islam. Karena setiap orang pasti pengen mengaku dirinya aswaja, tapi aswaja itu ada dua, yang secara global dulu. Ada yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah wal jamaah, namun mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Dan yang pertama tadi, dan yang kedua, ada yang benar-benar dia seorang ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar menisbatkan dirinya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini aswaja yang mana? Aswaja yang pertama atau aswaja yang kedua? Jika memang kita aswaja yang kedua, kita harus benar-benar menisbatkan diri kita pada Al-Quran dan hadis, dan termasuk bagian dari salafus soleh, yang dimana ajaran-ajaran tersebut seperti pemahaman Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu. Nah, saya ini kan saya punya paman seorang bibi terus suaminya. Nah, di daerahnya itu memang dikenal apa ya kalau sebutannya itu sumber dari tempat berkumpulnya majelisnya lah, majelis salafi kalau di rumah saya yang di Lombok gitu kan. Nah, kadang orang berpikir mereka menjalankan ajaran yang berbeda, karena memang agak berbeda menurut pandangan saya pun agak berbeda. Misalnya dari segi kita berwudu, kalau saya dari secara pandangan mata ya, berwudunya itu enggak pakai ke telinga, cuci telinga. Secara umum bagi kita yang di luar ini kan pakai telinga, cuci basuh telinga. Nah, tapi bagi saya sih itu karena saya sudah tahu dasar-dasarnya itu wajar. Bagi saya yang wajar. Cuman bagaimana menyikapi ketika kita ini hidup di dalam sosial yang memang mayoritas menjalankan misalnya macam kunut, macam tadi membasuh telinga, yang sederhana aja, membasuh telinga ketika berwudu. Bagaimana seorang di dalam keilmuan salafi itu memandang cara bersosialisasi di tengah lingkungan kita yang sekarang ini? Ya, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Seperti yang kita pahami di dalam Al-Quran dan hadis itu, setiap daerah mungkin mempunyai suatu kepercayaan masing-masing, yang dimana kepercayaan itu kita lihat dulu apakah kepercayaan itu atau adat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jika memang kepercayaan itu atau adat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita ikuti. Dan jika memang kepercayaan dan adat itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, boleh silakan itu kita tinggalkan. Dan pertanyaan tadi tentang masalah wudu, kita lihat dulu, kita tanya dulu, kita survei dulu langsung sama di daerah tersebut. Istilah katanya itu tabayun. Jadi kita tidak bisa langsung menghukumi seseorang tanpa kita bisa
mentabayun atau memberikan hujjah. Karena setiap kita ingin memberikan fatwa itu ada dua fatwa, ada dua apa namanya itu, ada dua hukum. Jika kita memberikan satu fatwa yang dimana fatwa itu benar, kita dapat 2 pahala. Dan yang kedua, jika kita memberikan satu fatwa dan dimana fatwa itu salah, kita berdosa. Jadi kita tidak bisa memberikan asal fatwa bahwa orang ini salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena bisa jadi dia mempunyai dalil tersendiri. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia bisa jadi dia mempunyai dalil tersendiri yang kita tidak ketahui. Ya, seperti itu. Nah, kan betul. Kalau bagi saya, karena saya memang bukan orang yang menjalankan, kalau dalam istilahnya ya, saya ini tidak menjalankan yang salafi gitu kan. Saya mengikuti yang lingkungan saya. Benar katanya ente, saya sih tidak ada masalah. Kenapa? Karena kawan-kawan saya banyak yang dari mazhab lain pun banyak gitu kan, dari yang Maliki, dari yang Hambali, ada yang beberapa yang memang saya tahu sahabat-sahabat saya menjalankan itu, dan sering saya diskusi soal begini-begini, dan memang mereka punya dalil-dalil masing-masing. Dan saya pernah mendengar ceramah dari UAS Abdul Somad, itu jangan saling menyalahkan, karena betul ada beberapa dalil mungkin yang sahabat yang ini tahu, mungkin sahabat yang ini tidak tahu. Ada pula dalil itu sahabat yang ini tahu, yang ini tidak tahu. Jadinya ada dasar yang kita bisa peroleh, asalkan itu dasar agama, menjalankan ibadah itu ada dasar dalil yang benar dari hadis yang benar. Tapi ada kan kita bisa pelajarin lah mana yang dhaif, mana yang istilah-istilah tingkatan hadis itu, yang mana yang benar, yang mana yang amanah hadisnya. Kita tengok dari periwayatannya. Kalau memang itu benar periwayatannya, silahkan jalankan sesuai dengan apa yang dalil pertama yang kita jalankan. Tapi jangan saling menyalahkan, itu aja intinya gitu kan. Karena sering terjadi di tengah masyarakat yang masih awam, di tengah-tengah yang mungkin dulu ya saya sering dengar itu, ketika ini menjalankan mazhab Maliki di tempat yang orang banyakan Syafi'i, orang merasa wah ini orang lain, ini agamanya berbeda, alirannya berbeda, karena mereka tidak paham gitu kan. Sekarang kita tujuannya bagaimana kita memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bahwa di setiap kita ini, nah gitu, pindah lagi. Sederhana aja, tadi salafi sudah kita dengar bagaimana sih hukumnya, pengambilannya salafi itu dari segi tolak ukur menjalankan ibadah. Nah, dari kawan saya seorang, ini kawan saya, kita ini berbeda-beda karena Islam itu kaya. Cuman selama Anda beribadah sesuai dengan dalil dan Quran hadis, tapi hadis Anda harus benar-benar secara riwayat, secara tidak dhaif. Dhaif itu palsu lah bahasanya. Benar kan dhaif yang penting benar, periwayatan benar, dalil Anda ada dasar, dan tabayun Anda ke ustadz-ustadz yang memang dipercaya, kiai-kiai atau syekh yang terpercaya, insyaallah silahkan jalankan. Karena wallahu a'lam bisawab, nanti hukumannya, ganjarannya apa itu kita akan dinilai di akhirat nanti gitu kan. Karena saya paling ingat itu adalah umat saya akan terbagi dalam berapa kelompok, dan kita tidak tahu kelompok mana yang paling benar kan. Itu pernah dengar kan hadis yang itu, dalam kelompok yang paling benar. Nah, sekarang kita bagaimana berkolaborasi, jangan hanya selama ini kita saling menyalahkan, ini menyalahkan itu, ini saling menyalahkan itu. Orang di luar agama kita sudah sampai bulan, sudah sampai kita masih berkutat saling menyalahkan. Nah,
sekarang kita saling memperbaiki dari diskusi-diskusi apakah itu memang selama mazhab kita masih sama-sama Syafi'i, misalnya yang sama Syafi'i ya, macam saya dengan dia ini adalah sama-sama Syafi'i tapi berbeda dalam tabayunnya berbeda gitu kan. Nah, jadinya kita saling hormatin dan silahkan menjalankan sesuai dengan apa yang Anda percaya dan yakini. Jangan tiba-tiba berubah ke sana tapi tanpa mengikuti dalil yang benar. Asalkan dalil yang benar, insya Allah kita jalankan agama secara benar. Nah, gitu ya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.